Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat semuanya, selamat datang di Wina TV dalam acara JAIS, Jendela Ekonomi Syariah. Di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik banget nih. Topik yang sangat hangatnya. Nah, pasti teman-teman semua pada kepo nih. Nah, tapi sebelum itu teman-teman wajib subscribe channelnya Wina TV dan juga jangan lupa nyalain loncengnya. Dan teman-teman jangan lupa follow media sosial Wina TV lainnya. Nah, teman-teman semua, kita semua sekarang berada pada zaman digital nih teman-teman. Semua aktivitas maupun kegiatan itu dilakukan secara digital. Terutama dalam kegiatan berbisnis. Banyak sekali teknologi digital dimanfaatkan untuk bisnis. Salah satunya dalam meminimalisir resiko maupun menekan biaya pemasaran. Nah, jadi teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang digital marketing. Teman-teman, saya di sini tidak sendiri. Saya bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Muhammad Rifki Hidayat, SHI MSA. Nah, ya Pak. Ya. Selamat siang Bapak. Iya siang, terima kasih. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bapak. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalamnya, teman-teman harus tahu dulu bagaimana seluk-beluk marketing. Nah, langsung saja nih Bapak bisa dijelaskan apa itu marketing Bapak. Baik, terima kasih. Jadi marketing itu sederhananya ya pemasaran aja lah ya. Di mana sebuah usaha atau kalau dalam konteks yang lebih besar perusahaan pengen supaya produknya itu dikenal lebih luas oleh konsumen. Kalau bisa tidak hanya konsumen yang deket-deket pabriknya doang begitu kan, tapi juga meluas sampai daerah lain, bahkan kalau bisa negara lain, sehingga produknya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Kalau masyarakat sudah kenal dengan produknya, maka secara pelan-pelan kan kita akan penasaran dengan produk tersebut, pengen nyoba gitu kan. Ya, betul. Kalau pengen nyoba berarti kayaknya perlu nih kita belilah begitu ya. Kita beli, kita rasain, oh ternyata cocok, besoknya beli lagi. Ya sederhananya marketingnya itu seperti itu ya tujuannya, supaya masyarakat kenal dan akhirnya mereka mau membeli. Dalam teorinya Kotler itu disebut dengan istilah 4A ya, perjalanan konsumen. Yang secara tradisional ya, yang tadinya berawal dari kenal dengan produk, kemudian akan muncul sikap ya, dia mau tertarik apa tidak dengan produk tersebut. Kalau dia tertarik, kemudian dia akan melakukan aksi atau act ya bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau dia suka dengan produk itu, dia akan melakukan aksi kembali atau act again bahasa Inggrisnya. Membeli lagi dia. Nah, dari situ kemudian konsumen lama-lama bakal loyal dengan produk yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Sederhananya, kita udah suka dengan merek sabun tertentu, begitulah ya. Ya, kita nggak mau kalau nggak pakai sabun itu. Bahkan kalau kita pakai sabun yang lain, rasanya muka kita itu agak aneh gitu ya. Ya, betul. Kayak nggak nyambung aja dengan apa yang biasa kita rasakan karena sabunnya beda. Atau dalam sampo biasanya katanya kalau ganti-ganti sampo itu rambutnya kayak mudah rusak, kayak kan? Ya, Kan ada betul, biasanya kita ada dengar istilah begitu kan. Kalau gonta ganti sampo, padahal apa benar begitu? Jangan-jangan itu cuma asumsi kita doang ya sebagai konsumen ya. Betul. Cuman karena udah terbiasa di dogma demikian, akhirnya kita jadi males ganti-ganti sampo. Ya intinya kayak gitulah marketing itu. Marketing, Pak. Gimana caranya supaya konsumen kenal sampai akhirnya dia mau membeli produk yang kita jual. Ya, begitu. betul. Begitu teman-teman ya, sampai ini ya Pak, apa namanya, mengikat konsumen. Betul. Ya, dari mengenal sampai mengikat konsumen sehingga untuk membeli secara terus-menerus ya Pak. Ya. Nah, dalam bidang ekonomi nih Pak, pasti kan bidang ekonomi sangat luas nih Pak. Nah, bagaimana sih Pak peran marketing itu sendiri? Apakah sebagai ujung tombak nih Bapak? Apakah sebaliknya? Nah, gitu Bapak. Oke, sebenarnya marketing itu cuma salah satu ya bagian dari keseluruhan pemasaran.
Dalam teori Kotler yang sekali lagi masih tradisional ya, yang 1,0, 2,0, beliau mengatakan ada setidaknya 4 tombak lah ya dalam hal pemasaran itu, yang disebut dengan istilah 4P. 4P. Nah, ada price atau harga, kemudian ada place atau lokasi tempat ya kan, kemudian ada produknya sendiri, dan yang terakhir ada promosi atau ya iklan dan sebagainya. Nah, ada 4 itu yang kemudian berjalan beriringan untuk menarik pelanggan. Anggaplah misalnya kita tertarik dengan suatu produk, tapi produknya itu hanya tersedia di Pulau Jawa dan Sulawesi. Nah, kalau dulu sering begitu, zaman saya masih sekolah, SMA, SMP, itu kalau ada iklan gitu ya, ada produk baru tertentu yang muncul di TV, itu biasanya di bawah ada tulisannya bintang ya. Saat tersedia di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kalimantan belum. Ya mungkin karena waktu itu distribusinya masih belum seperti sekarang ya. Betul, Pak. Belum ada jasa pengiriman kayak sekarang yang itulah ya, mungkin nggak usah saya sebut ya kan. Ya, betul, Pak. Belum ada zaman dulu. Ada ya, Pak. Taunya mungkin distribusi harus pakai truk dulu apa gimana ya, baru nyampe ke Kalimantan akhirnya. Ya artinya kan walaupun kita udah masuk nih produknya di kepala kita, tapi karena secara lokasi belum nyampe, ya betul, kita nggak bakal beli kan begitu. Kemudian produknya sendiri itu kan juga bagian dari ujung tombak pemasaran. Maksudnya produknya itu menyelesaikan masalah kita sebagai konsumen apa tidak? Kita butuh produk yang bikin baju kita harum, udah sederhana. Ya, betul. Kita mau produk yang bikin baju kita harum. Kita bakal membanding-banding nih. Ada sabun A, ada sabun B, ada sabun C. Sabun A 2 hari tahan harumnya. Sabun B 5 hari tahan. Sabun C 7 hari tahan. Ya, secara tidak sadar kita pasti akan beli yang sabun C yang 7 hari kan begitu. Betul, karena dia memiliki keandalan dari sisi manfaat produk dibandingkan yang lain. Nah, itu produknya. Terus ya promosi, tadi iklan udah kita bahas sedikit ya. Dan yang terakhir juga ada harga. Nah, tentu juga menentukan kan, karena ya kalau harganya nggak sampai bagi konsumen, mungkin akan sulit. Makanya sekarang itu bahasa marketing sekarang, bahasa halus dari harga yang tidak bisa dicapai konsumen itu adalah mungkin Anda bukan target pasarnya, ujar. Nah, pasti sering kalian dengar ya di YouTube kayak teknologi, HP dan lain sebagainya. Kalau ada satu HP yang ranknya itu kayak tinggi banget, 15-20 juta, kita yang ya masih kismin gitu kan, itu mungkin bukan target pasarnya dia begitu ya. Target pasarnya dia mungkin ya berarti yang menengah ke atas. Nah, untuk kita yang santai mungkin ya udah beli HP-nya yang 2-3 juta doang begitu. Ya, jadi ada 4 tombak tersebut yang dipakai untuk ya meraih konsumen. Ibarat kata ya. Nah, itu tadi tuh Pak dari teori Kotler ya, Pak? Iya, dari Kotler, tapi yang buku beliau yang lama ya. Masih buku yang tradisional yang kalian baca di perpus lah, yang masih belum update ya. Ya, betul. Nah, Pak, nih bagaimana sih Pak sudut pandang terhadap teori Kotler tadi menyikapi hal itu nih, Pak? Pandangan sudut Islam. Ya, beliau sebenarnya terus mengembangkan ya, yang mana untuk sekarang itu sudah terbit lagi buku marketing 6,0 ya. 6,0. Iya, artinya tiap ada perubahan pola konsumen maupun perubahan pasar, beliau juga sebagai kita bilang aja tokoh utama di dunia marketing juga akan menyesuaikan diri kan begitu. Ya, betul, Pak. Yang tadinya beliau fokusnya di pemasaran tradisional, sekarang sudah mulai pemasaran digital. Tadinya cuma digital doang, nanti muncul lagi yang AI. Nah, sekarang yang paling baru yang 6,0, beliau bicara tentang marketing yang imersif. Imersif itu saya belum dalam banget sih ya baca bukunya. Tapi beliau tampaknya ingin menyampaikan gimana caranya supaya pemasaran tradisional dan digital itu saling terintegrasi. Anggaplah misalnya kita punya kayak toko offline gitu ya. Selain toko online, kita tentu punya toko di toko merah dan toko hijau, anggaplah begitu ya. Ya, bagus. Tapi kita juga punya toko offline-nya nih. Nah, di toko offline ini harus kita
tampilkan identitas dari toko orennya kita. Gimana kalau si pembeli mau ngakses dari rumah, ya kan? Ya. Bahkan kalau pembelinya mungkin males jalan-jalan di toko sambil lihat-lihat, kita bisa tampilkan layar besar untuk sekedar menyampaikan produk ini masih ada, produk ini tidak ada, produk ini size-nya apa saja. Jadi kayak walaupun dia sedang berada di toko offline, tapi kesannya dia tetap berada di lingkungan online-nya. Ya. Nah, kalau yang 6,0 tampaknya beliau pengennya arahnya ke sana. Arahnya ke sana ya, Pak ya. Cuman sekali lagi saya belum dalam banget ya bacanya kalau 6,0 ini, jadi saya belum bisa banyak kayak menjelaskan lebih dalam ya. Ya, betul. Kalau nggak salah sih terjemah bahasa Indonesianya belum ada. Belum ada ya, Pak? Belum ada. Kalau yang 5,0 sudah banyak. Sudah banyak. Ya, kalian beli di toko buku terdekat juga ada harusnya. Ya intinya beliau selalu inilah, apa namanya, mengembangkan teori pemasaran tersebut sesuai dengan perkembangan zaman kita juga, begitu. Nah, jadi Bapak tadi kan tuh teori Kotler ya nih Pak. Ya. Nah, apakah ada nih Pak dari sudut pandang Islam nih Pak, bagaimana sih pandangan Islam menanggapi dari teori Kotler ini Pak? Ya, kalau itu susah ya, kalau kita bertanyanya sudut pandang Islam bagaimana ya. Karena saya pribadi sih ya, belum ketemu atau belum dapet ya buku yang secara khusus menanggapi gitu ya, kita bilang menanggapi atau merespon karya dari Kotler tersebut. Paling-paling yang saya tahu dia kayak cuma ini nih, nambahin apa sih nilai-nilai Islam yang bisa dimasukin dalam teorinya Kotler tersebut. Nah, jadi cuma nambahin nilai-nilai Islamnya doang. Dan itu menurut saya ya bahasa kasarnya kayak ayatisasi nggak sih? Nah, kan jadinya kurang enak ya kalau kita bicarakan dalam banget ya. Ya, betul. Iya, artinya hanya ya udah apa yang disebutkan oleh Kotler sesuai dengan Islam ya udah gitu doang gitu loh. Kalau menurut saya itu respon yang kurang dalam aja untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh beliau. Dan ya sebenarnya nggak ada yang bertentangan dengan syariah sih kalau kita bilang ya. Secara umum apa yang disampaikan oleh Kotler ya nggak bertentangan dengan syariah juga, karena kan itu kan ilmu manajemen aja sebenarnya. Ilmu manajemen ya dipersempit dalam bidang pemasarannya saja. Kalau kita bicara manajemen mungkin luas gitu ya, mau manajemen mana aja. Di sini beliau persempit ke manajemen pemasarannya. Jadi kita nggak bicara halal haram sih ya di situ. Kalau maksud kalian Islam ini tentang halal haram ya, mubah boleh, ya setidaknya ya udah gimana etikanya aja gitu loh. Mungkin kalau kita bicara Islam, jangan membuka aurat di iklan, mungkin yang begitu-begitu ya. Yang nggak ada masalahnya sih ya teman-teman ya. Nggak ada masalahnya kan, artinya oke, bisa-bisa saja tuh nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pemasaran, tapi sebenarnya itu ya cuma naruh prinsip Islam yang sederhana dalam teori pemasaran yang udah baku kan, begitu aja. Ya udah standar lah. Ya, betul Pak. Nah, jadi nih Pak, kan kita nih sudah berada di era digital nih Pak. Nah, lantas nih Pak, seberapa berpengaruh sih Pak program digital seperti sosial media, entah itu WhatsApp, Instagram, TikTok, FB, Facebook ya Pak, ataupun YouTube dalam menajamkan marketing Pak. Nah, itu Pak. Nah, itu juga beliau bahas ya di buku beliau tersebut, khususnya yang 4,0 ya, yang digital marketing. Di sana beliau menyebutkan bahwa perjalanan konsumen yang tadi saya bilang cuma 4A ya, sekarang itu udah berubah. Konsumen itu tidak hanya kenal dengan produk, kemudian bikin keputusan beli dan beli lagi, tidak lagi seperti itu sekarang. Sekarang konsumen itu setelah kenal dengan sebuah produk, dia itu nyari informasi dulu. Ya betul. Caranya gimana? Ya udah dia lihat di toko oren ya kan, buka, oh bagus produknya, oh jelek produknya, oh ini pengirimnya begini begitu. Nah itu sebenarnya fase bertanya. Fase bertanya. Fase di mana si konsumen mencari informasi lebih dalam tentang produk tersebut. Kira-kira produk ini bagus apa enggak? Atau sesederhana kita mau beli HP nih, kita lihat dulu reviewnya di YouTube, ya kan? Betul, Pak. Katanya Bang
David gimana? Katanya Bang siapa nih yang jagat review gimana ya kan? Dan lain-lain lah kan, banyak nih YouTuber gadget kan. Kita cek dulu, kita cari informasi dulu sebelum kita memutuskan untuk membeli. Nah, setelah itu kita baru akan appeal, istilah Kotlernya. Kayak mulai memikirkan membeli atau tidak, appeal itu. Nah, setelah itu kita akan membeli sampai ke fase act, baru kemudian setelah membeli kita akan melakukan yang namanya advocate atau kayak mengajak teman untuk membeli produk yang sama. Iya betul Pak, bisa ada. Membeli produk yang sama. Jadi sekarang itu istilahnya 5A perjalanan konsumen itu. Nggak lagi 4A. Jadi naik menjadi 5A. Karena di fase terakhir yang diharapkan oleh produsen ya. Konsumen itu tidak hanya membeli, tapi mengajak orang lain untuk membeli produk yang sama. Caranya gimana ya? Sesederhana di toko oren, ini bagus produknya, silahkan dibeli, saya sudah puas ya kan. Nah itu kan contoh paling sederhana. Tapi yang bagusnya lagi, misalnya ada kawan yang, aduh hai, rasanya pengen ganti HP nih, ya udah sama nih kayak HP saya begitu kan, nih bagus begini-begini, dan lain sebagainya. Jadi tahap akhirnya justru bukan beli lagi. Loyalitas konsumen sekarang dihitungnya berdasarkan dia mau mengadvokasi orang lain untuk membeli produk yang sama atau tidak. Sudah berubah pola konsumennya, nggak lagi seperti dulu. Karena itu istilah digital itu sebenarnya betul-betul merubah cara konsumen membeli barang sekarang. Tidak hanya cuma beli dan beli lagi, tapi beli dan mengadvokasi dan mengajak begitu. Oke, Pak, sangat menarik ya, Pak. Iya. Biasanya sering juga ya, Pak, saya ditawarkan teman saya, wah lebih baik beli ini. Wah, itu berarti sudah marketing tuh, Pak. Sudah marketing. Tanpa sadar kita memasarkan produk orang lain. Iya, betul, jadinya. Pak. Iya. Nah, jadi nih Pak, apakah nih Pak ada perbedaan tujuan marketing di zaman dahulu maupun di zaman sekarang nih Pak? Apakah ada tuh Pak perbedaan tujuannya? Iya, kalau dulu tujuannya supaya si konsumen beli lagi dan beli lagi, ya kan? Nah, sekarang kita pengennya konsumen itu kayak mendakwahkan produk kita. Mendakwahkan ya Pak? Iya, bahasa Islamnya gitu ya. Mensiarkan ya Pak? Iya, mensiarkan produknya kita ya. Tidak hanya membeli doang, bahkan dia nggak beli loh nggak apa-apa, asalkan dia siarkan produk kita. Iya, makanya kan sekarang itu muncul kayak affiliate marketing. Nah, affiliate marketing kalau kalian suka jalan-jalan di toko oren atau toko hijau kan ada istilah affiliate marketing di mana kita itu memasarkan produk orang lain. Kita nggak harus punya, tapi kita pasarkan nih produknya dia. Nah, itu tujuan akhirnya si marketing sekarang. Kita pengennya advokasi sekarang itu. Nah, caranya gimana supaya konsumen ini mau mendakwahkan produk kita? Ya, diantaranya dengan produk itu tidak hanya menyampaikan manfaat produk, tapi juga nilai dari produk yang dijual, atau bahasa teorinya itu value based marketing. Marketing yang berdasarkan kepada nilai. Contohnya ada produk yang menawarkan nilai-nilai alam atau lingkungan. Kalau sampean beli produk kita itu sama dengan menanam pohon di sini. Kan ada tuh banyak program CSR-nya yang dia tonjolkan di iklan TV-nya bahwa kami mempedulikan lingkungan dengan cara begini-begini. Kami memberi bantuan kepada masyarakat yang kekurangan air dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari value marketing. Ada juga yang satunya misalnya sulit ya nyebut nama ya. Misalnya dia ini tempat minum kami itu sekali pakai ya kan. Ada. Jadi lebih bersih, enggak ada BPE-nya dan seterusnya dibandingkan dengan pesaing yang tempat airnya itu harus dicuci ulang dulu, yang mana pencuciannya belum tentu bersih. Nah, itu kan juga bagian dari value based marketing. Pemasaran yang berdasarkan kepada nilai tambah ya. Selain sekedar manfaat produk. Kalau manfaat kan sama aja, semuanya buat minum.
Ya betul. Iya, iya. Manfaatnya air ya udah buat minum doang. Masa buat mandi kan? Ada sih mungkin yang mandinya pakai air berbayar ya, nggak tahu juga ya. Tapi maksudnya kalau cuma mengedepankan manfaat produk, dia nggak bisa bersaing. Nggak bisa bersaing karena sama yang ditawarkan. Buat minum ya. Iya, sama-sama buat minum. Jadi dia harus menambahkan nilai lainnya, memberi nilai tambah dari produk tersebut. Di antaranya dengan cara apa? Ya udah, isu lingkungan yang dia angkat, isu kebersihan yang dia angkat, isu kesehatan yang dia angkat. Ya supaya produknya tidak sekedar menawarkan solusi atas kebutuhan konsumen, tapi juga memberikan nilai tertentu yang mungkin menjadi perhatian bagi konsumen tersebut. Gitu. Oke, Pak. Nah, jadi nih Pak, tips-tips nih Pak, agar strategi digital marketing itu bisa berhasil nih Pak. Nah, itu gimana tuh Pak caranya? Adakah tips-tipsnya? Nah, kayak gitu. Iya, bagusnya sih saya sangat menyarankan ya, mungkin buat kawan-kawan baca ya bukunya beliau ini. Saya bukan marketingnya buku Sidin lah, enggak lah sebenarnya. Cuman ya, betul. Saya pikir mahasiswa kita sekarang itu terlalu ketinggalan. Kalau saya lihat teman-teman mahasiswa yang judul penelitiannya tentang pemasaran, pasti referensinya itu referensi Kotler yang lama. Belum membaca referensi yang baru. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena ya entah karena di perpus kita nggak ada atau kenapa ya, walau alam ya. Ya walaupun sebenarnya udah banyak-banyak aja gitu loh kalau dicari. Jadi ya bagus kalau kita itu setidaknya tahu teorinya dulu ya, membaca. Karena kan kita ingin berkembang nih. Kalau mau berkembang ya baca teori yang berkembang tentang hal itu, begitu kan. Nah kalau kita sudah mengetahui, anggaplah agak dalam, baru kita terapkan dalam bisnis kita, ya kan. Misalnya tentang perjalanan konsumen, kita perlu paham bahwa konsumen sekarang ada segmennya juga. Generasi Z dengan baby boomer itu beda cara pemasarannya. Baby boomer itu sukanya informasi yang lengkap dalam suatu, misalnya nih ada iklan gitu ya. Baby boomer tuh pengen informasinya selengkap-lengkapnya kalau bisa tentang produk tersebut. Makanya kemudian kalau kita lihat iklan-iklan di TV ada bintang kecil di bawah berlaku pada produk-produk tertentu, ya kan. Nah itu sebenarnya informasi kelengkapan yang diinginkan oleh baby boomer. Nah sementara generasi Z itu sukanya yang simple. Simple ya Pak. Simple tapi menarik. Jadi makanya kalau kalian bikin pamflet begitu ya, pasti isinya nggak padat. Kalau kalian bikin pamflet pemasaran, isinya tuh simple doang. Kalau mau informasi lebih lengkap, silakan scan QR code ini, kan begitu ya. Ya betul. Yang disampaikan cuma informasi inti-inti doang. Nah itu generasi Z, dia udah beda ininya, segmen cara pemasarannya pun beda. Kalau kita ngasih iklan generasi baby boomer kepada generasi Z, ya bakal nggak masuk. Generasi Z nggak tertarik melihat iklan yang penuh dengan tulisan, capek bacanya. Capek ya. Iya, capek bacanya. Gitu kan. Betul. Jadi disesuaikan dan segmentasinya. Tahu dari mana kita bawa generasi Z seperti? Iya dari baca, ya kan. Kalau kita nggak baca, kita nggak tahu. Masa kita harus lihat pasar dulu lama-lama, ya kan, observasi baru kita tahu. Betul. Kita tahunya dari baca. Jadi bagus kalau buku ini dibaca ya, tanpa bermaksud memasarkan ya. Saya juga bukan siapa-siapa beliau ya. Cuman ini memang buku yang bagus. Saya pikir apalagi kalau mahasiswa yang baca, ya coba baca yang baru-baru lah. Baru ya. Minimal 4,0 deh. 4,0. 4,0 itu kayak minimal banget karena dia udah bicara digital marketing kan. Dimana di situ kita udah kenal ya pemasaran digital, kita udah kenal jual beli online, itu di 4,0. Kalau AI mungkin ya karena Indonesia atau mungkin belum relate aja sih sama kita ya. Padahal sebenarnya AI ya udah banyak di tangan kita sih, kayak ya kalau kita scroll YouTube atau apapun kan itu semuanya AI juga yang masuk dalam bahasa ininya. FYP-nya kita itu kan dapatnya dari AI juga. Hasil dari kenapa kita nontonnya ini terus, ya karena AI-nya mengarahkan demikian, kan begitu. Iya, jadi kita tanpa sadar sebenarnya pakai juga AI. Pakai juga ya Pak. Di luar ChatGPT ya. Ya walaupun mahasiswa lebih kenal ChatGPT-nya ya mungkin ya kalau AI. Ya mungkin itu ya kalau dari saya. Mudah-mudahan
dengan membaca itu kita jadi lebih kenal dengan pemasaran gitu. Ya, nah jadi teman-teman itu tadi pembahasan kita pada episode kali ini yaitu tentang digital marketing ya Pak. Ya. Nah sebelum kita tutup perlu teman-teman ketahui sangat penting sekali tentang digital marketing, apalagi tentang membaca apa tadi Pak buku teori Kotler. Nah sangat penting tuh bagi mahasiswa. Itu penulisnya 2 orang Indonesia ya? 2 ya Pak? Iya, kan nulisnya 3 tuh. Nah, yang bulenya cuma Kotler doang. Oh, yang bulenya Kotler ya Pak? Yang Kertajaya sama Iwan Setiawannya orang Indonesia. Orang Indonesia ya Pak? Iya. Wah, sangat berbangga nih Indonesia. Karena kita sudah menulis teori yang sangat terkemuka dan terkenal di seluruh dunia. Nah, perlu teman-teman ketahui penting sekali dalam sebuah usaha kita dapat memanfaatkan perkembangan zaman. Salah satunya dengan menerapkan strategi digital marketing agar usaha teman-teman itu dapat berkembang ke depannya dan dapat bersaing dengan perkembangan zaman maupun bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Ketika teman-teman malas untuk belajar hal ini, maka teman-teman bersiap-siaplah untuk tertinggal. Nah, jangan lupa Sobat Wina TV, jangan lupa follow dan subscribe Wina TV dan media sosial lainnya. Saya Muhammad Dhani Agil, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.